Jangan mempermalukannya, bisik ibu pelan. Tepat saat tinju Hendro menyabet udara teras yang lembab. Kamera bel pintu menyaksikan semuanya, termasuk 12 tahun kekerasan yang ia samarkan sebagai keluarga bahagia. Aku tidak memanggil saudara. Aku langsung menelepon pengacara, penyidik, dan notaris yang dulu membubuhkan cap pada wasiat asli ayah. Namaku Laras Hidayat. Dan yang sebenarnya, aku sudah lama berhenti menganggap Lembah Merah sebagai rumah. Itu hanya tempat kunjungan. Kumpulan kenangan masa kecil yang kukemas rapi di bawah lapisan nostalgia yang retak begitu terkena sinar matahari langsung. Aku mengemudikan mobil mewahku menyusuri jalan aspal yang sudah pudar di jalan utama Lembah Merah. Melewati kedai kopi kekinian yang baru buka dan toko perkakas yang tetap saja kuno. Rasanya seperti memakai baju lama yang sudah tidak muat lagi. Gunung-gunung masih menjulang. Puncaknya yang runcing menjadi penonton acuh tak acuh atas drama kecil di bawah sana. Tapi udara di dalam mobilku berbeda, sejuk, terkendali, milikku sendiri. Acara itu adalah pesta panggang di halaman belakang. Hak suci musim panas di perumahan Lembah Asri. Undangan datang dari Ibu Elina Pratiwi. Suaranya ditelepon campur antara riang palsu dan kecemasan yang sudah biasa. Hendro dapat kontrak besar atap balai kota. Sayang, kita rayain. Cuma tetangga sedikit. Santai saja. Santai? Tidak pernah ada yang santai di rumah itu. Semua adalah pertunjukan. Dan setiap orang punya peran. Peranku adalah anak perempuan sukses yang jauh. Peran Hendro adalah kepala keluarga yang garam bumi. Peran ibu adalah sutradara gugup yang berusaha menjaga aktor utama tidak keluar skrip. Aku memasuki halaman rumah tipe sederhana yang dulu kutinggali. Rumputnya terpotong rapi sekali. Bukti obsesi Hendro terhadap penampilan. Belum sempat aku lepas sabuk pengaman. Dia sudah berdiri di teras. Botol minuman di tangan. Wajah memerah karena matahari dan kepuasan diri. Hendro Santoso adalah pria bertubuh besar. Leher tebal. Tawa menggelegar. Dan cara pandang yang selalu mengukur segala sesuatu dengan semen dan kayu. Di usia 61 tahun. Ia membawa bobot tubuhnya dengan wibawa yang nyaris mengancam. Nah ini dia. Si ahli Jakarta yang pulang kampung, serunya nyaring. Bukan sambutan, tapi tantangan. Aku tinggal di Jakarta, Pak. Dan aku arsitek sistem data, jawabku datar. Aku menolak umpan itu. Belum saatnya. Ya. Komputer. Ia melambai botol minumannya seolah mengusir lalat. Masuklah. Daging panggangnya sebentar lagi matang. Halaman belakang adalah potongan surga pinggiran kota yang terawat. Kompor gas mengkilap di teras. Kotak pendingin penuh minuman. Dan beberapa tetangga duduk di kursi plastik sambil mengobrol basa-basi yang biasa terdengar di perumahan seperti Lembah Asri. Ibu bergegas mendekat. Wajahnya topeng keramahan yang gugup. Di usia 58 tahun. Ia masih cantik. Tapi kerut di mata dan mulutnya terukir oleh bertahun-tahun menenangkan. Meratakan. Menelan ketegangan sampai menjadi bagian dari dirinya. Laras. Sayang. Senang sekali kamu datang. Ia memelukku sekilas seperti burung ketakutan. Marni. Ini anakku Laras.
Marni Kurnia, tetangga sebelah dan sekretaris paguyuban perumahan, memberiku tatapan tajam menilai. Tentu. Kami dengar kamu sukses besar di ibu kota. Pasti seru ya? Semua kegembiraan itu. Hanya pekerjaan, jawabku sambil tersenyum kecil. Siang itu berlalu lambat seperti adegan lambat, obrolan kecil dan daging yang mendesis. Hendro menguasai panggung di depan kompor, membalik daging sambil berkhotbah tentang kontrak balai kota. Ia bicara tentang rangka atap, genteng, lembur, rantai pasok. Melukiskan dirinya sebagai orang tak tergantikannya menjaga infrastruktur kota. Gaji besar kali ini. Saya bilang, katanya kepada hadirin yang terpaksa mendengar. Ia menangkap pandanganku dari seberang teras dan mengedipkan mata konspiratif. Tapi uang di rumah tetap uang rumah. Semua harus sumbang biar lampu tetap menyala. Kan? Elina. Ibu tertawa, suara terlalu tinggi. Terlalu cerah. Ah. Hendro. Aku merasakan simpul dingin mengencang di perut. Kalimat lama yang sudah ia ulang bertahun-tahun. Cara dia mengingatkan bahwa kemandirian finansialku tidak ada artinya. Bahwa kesuksesanku tetap tunduk di bawah wilayahnya. Rumah ini miliknya sebagai pencari nafkah. Pelindung. Nama yang tercantum di rekening bisnis. Gaji 6 digitku dari merancang sistem data global hanyalah uang komputer. Tidak nyata dibanding palu dan paku miliknya. Titik kritis datang dari pertanyaan polos. Marni. Penasaran sungguhan. Menoleh ke arahku. Jadi, apa sebenarnya pekerjaan arsitek sistem data? Kedengarannya rumit sekali. Sebelum aku sempat menjawab sederhana, Hendro menyela sambil menyeka lemak dari mulut dengan punggung tangan. Dia cuma duduk di depan komputer seharian. Marni. Itu yang dia lakukan. Menatap layar. Klik-klik. Dapat gaji gila-gilaan. Tapi bukan pekerjaan sungguhan kan? Bukan seperti membangun dengan tangan sendiri. Udara menjadi kental. Obrolan riang mati seketika. Semua mata di halaman berpindah antara aku dan Hendro. Ia menyeringai. Puas dengan pertunjukannya. Menegaskan kekuasaannya di kerajaan rumput pendek dan dinding vinil. Ia bukan hanya menghina profesiku. Ia membuang seluruh hidupku. Kecerdasanku. Bahkan harga diriku. Menjadi sekadar klik-klik tak bermakna. Dan ia melakukannya di depan orang-orang yang pendapatnya menjadi pondasi dunia ibu. Aku menatap matanya. Jantungku berdegup kencang seperti burung liar di kandang. Bertahun-tahun pelatihan berteriak agar aku tertawa saja. Bercanda merendah diri. Meratakan semuanya. Jangan buat gaduh. Jangan goyang perahu. Jaga perdamaian. Itu mantra keluarga. Tapi perempuan 34 tahun ini bukan lagi gadis kecil yang menelan amarah demi bertahan hidup. Pekerjaanku bukan pekerjaan sungguhan, kataku dengan suara tenang tapi berbahaya. Sistem yang aku rancang dan kelola memungkinkan BAN memproses transaksimu. Itu yang mengamankan infrastruktur agar pemerintah kota tempatmu bekerja menyimpan data dengan aman. Itu arsitektur tak kasat mata yang menopang dunia modern yang kamu nikmati. Kesunyian menyelimuti teras. Seringai Hendro lenyap. Diganti semburat merah gelap naik ke lehernya.
Ia kira aku akan menyerah. Aku baru saja membongkar gertakannya di depan penontonnya. Lalu aku merasakan tangan ibu mencengkeram lenganku. Kuku menekan sedikit. Aku menoleh. Wajahnya pucat. Mata melebar panik. Ia mendekat. Suaranya bisik panik putus asa di telingaku. Laras. Berhenti. Jangan mempermalukannya. Tolong. Di depan semua orang. Itu dia, inti prinsip keluarga kami. Terbuka dalam bisikan panik. Citra publiknya lebih penting daripada harga diriku. Ego rapuhnya lebih berharga daripada kenyataanku. Kebenaran bahwa ia adalah pengintimidasi yang memakai penghinaan publik sebagai alat kontrol harus ditekan agar fiksi keluarga normal bahagia tetap terjaga. Di saat itu, melihat senyum aneh tetangga dan cengkeraman putus asa ibu, aku mengerti bahwa menjaga perdamaian hanyalah kata lain untuk membiarkannya menang. Dan aku sudah bosan membiarkannya menang. Aku tidak tinggal untuk daging panggang berikutnya. Fiksi sopan pesta sudah hancur. Dan tamu-tamu merasakan perubahan tekanan udara. Buru-buru minta diri dengan canggung. Marni Kurnia memberiku tatapan panjang tak terbaca sebelum berpaling. Ibu berkelebat di antara mereka. Menawarkan wadah plastik berisi salad kentang. Senyumnya tipis rapuh seperti gula kapas. Aku membilas piring di wastafel dapur. Kesunyian di rumah kini berat dan menyesakkan. Aku bisa merasakan tatapan Hendro dari teras. Beban fisik di punggungku. Aku pulang dulu. Bu, kataku sambil mengambil tas. Elina mengikutiku ke pintu depan. Tangannya memilin ujung celemek. Kamu tidak perlu bilang begitu. Laras. Kamu tahu sifatnya. Harga dirinya. Harga dirinya bukan tanggung jawabku. Jawabku pelan tapi tegas. Tidak pernah. Aku membuka pintu dan melangkah ke teras. Udara malam mulai sejuk. Matahari tenggelam di balik gunung. Mewarnai langit oranye ungu lebam. Aku sudah setengah jalan ke tangga saat pintu kasa dibanting keras di belakangku. Kamu pikir bisa pergi begitu saja? Suara Hendro rendah menggeram. Ia bergerak menghalangi jalanku. Tubuh besarnya menghalangi jalan ke mobil. Bau keringat. Arang. Dan bir basi. Wajahnya dalam senja seperti topeng amarah. Pesta sudah selesai. Pak. Aku pulang. Aku mencoba mengitari dia. Ia menggeser tubuh. Meniruku. Tarian parodi mengerikan. Tidak sebelum kamu minta maaf, katanya. Kamu tidak boleh datang ke rumahku. Menikmati keramah tamahanku. Lalu menghinaku di depan teman-temanku. Rumahmu? Kata itu lolos sebelum aku bisa menahan. Surat pajak tanah bilang lain. Itu pukulan rendah. Pengetahuan yang seharusnya tidak ku ketahui. Tapi kemunafikannya telah merenggut saringanku. Matanya menyipit. Kamu berutang maaf padaku. Kamu mempermalukan ibumu. Kamu mempermalukanku. Masuk lagi dan bilang pada Elina kamu menyesal sudah buat keributan. Ibu muncul di pintu kasa. Bayangan pucat dalam cahaya redup. Hendro. Tolong biarkan dia pergi. Suaranya benang lemah gemetar. Diam. Elina, bentaknya tanpa menoleh. Fokusnya hanya padaku.
Katakan. Tidak, kataku. Kata itu pelan, tapi mendarat di antara kami seperti batu jatuh. Aku tidak akan minta maaf karena mengatakan kebenaran tentang pekerjaanku. Dan aku tidak akan minta maaf karena menolak dibuat rendah olehmu. Sesaat kukira ia hanya berdiri di sana. Pengintimidasi tak berdaya yang gertakannya sudah terbongkar. Tapi lalu aku melihat perubahan di matanya, lapisan tipis amarah beradab retak. Memperlihatkan kekerasan mentah di bawahnya. Dasar perempuan sombong. Tangannya meluncur dan mendorong bahuku keras. Bukan dorongan main-main. Benturan kasar yang membuatku terhuyung mundur. Tumitku tersandung keset selamat datang dan tanganku menggapai-gapai. Nyaris kehilangan keseimbangan di pagar teras. Gelombang adrenalin panas menusuk. Di belakangnya, aku mendengar ibu terkesiap. Hendro. Ia mengabaikannya. Melangkah mendekat. Menyerbu ruang pribadiku sampai yang kulihat hanya amarah yang merusak wajahnya. Aku tegakkan tubuh. Daguku terangkat. Menolak menunjukkan ketakutan yang menggelung di perut. Dan itu, kupikir, yang menyegelnya, penolakanku untuk merunduk. Lengannya bergerak kabur. Bukan tinju tertutup. Bukan pukulan penuh. Tapi tamparan telapak tangan terbuka di sisi wajahku terdengar seperti tembakan di malam sunyi. Kepalaku tersentak ke samping. Rasa sakit listrik menyengat meledak dari mulut dan rahang. Sesaat dunia memutih dan hening. Kecuali dering tinggi di telinga. Lalu indera kembali membanjiri. Tekstur kasar pagar ket di ujung jariku. Bau bunga petunia di keranjang gantung ibu. Rasa logam panas darah memenuhi mulut. Aku sentuh bibir dengan jari. Keluar basah merah. Pandanganku naik dari darah di tangan dan melayang melewati bahu Hendro. Lalu aku melihatnya. Lingkaran hitam kecil terpasang di kusen pintu. Alat yang aku pasang sendiri Natal lalu. Kamera bel pintu pintar. Lampu biru kecil menyala di wajahnya. Mata tunggal yang tak berkedip. Sedang merekam. Sudah melihat semuanya. Sudah mendengar semuanya. Sudah mendengar bisik ibu di halaman. Sudah mendengar tuntutan maaf Hendro. Sudah mendengar tamparan mengerikan. Sudah menangkap tangis ngeri ibu. Saksi tak memihak yang keluarga ini tak pernah izinkan. Kejernihan dingin aneh menyelimutiku. Menggantikan syok dan ketakutan. Permainan baru saja berubah. Ia kira ini terasnya. Kerajaannya. Tempat aturannya satu-satunya yang berlaku. Ia salah. Pelan-pelan. Sengaja. Aku dorong tubuh dari pagar. Hendro memperhatikanku. Dada naik turun. Seringai menang di wajahnya. Ia kira aku akan menangis. Ia kira aku akan menyerah. Ia kira aku akan hancur. Aku masukkan tangan ke tas. Keluarkan ponsel. Apa yang kamu lakukan? Tuntutnya. Suara bingung. Jempolku meluncur di layar. Gerakanku tepat dan mantap meski gemetar di dalam. Aku temukan nomor dan tekan panggil. Ibu. Menyadari apa yang akan kulakukan. Membuka pintu kasa lebar. Laras. Jangan. Tolong. Sayang. Jangan lakukan ini. Pikirkan akibatnya.
Kamu akan hancurkan dia. Kamu akan hancurkan semuanya. Aku angkat satu tangan menyuruh diam. Mataku terkunci pada Hendro. Seringainya hilang. Diganti keraguan lalu panik yang mulai muncul. Suara profesional tenang menjawab pada dering ketiga. Polisi. Ada keadaan darurat apa? Aku tarik napas menenangkan. Rasa tembaga darahku tajam di lidah. Ya, kataku. Suaraku jernih dan datar seperti kaca. Nama saya Laras Hidayat. Saya di Jalan Aspen nomor 412. Perumahan Lembah Asri. Saya ingin melaporkan penganiayaan. 10 menit yang dibutuhkan mobil patroli tiba terasa seperti 10 tahun di antara degup jantung. Hendro sudah kempis. Amarahnya berganti panik wajah lilin kendur. Ibu seperti hantu. Berdiri di pintu kasa. Wajahnya berantakan air mata dan tak percaya. Ia terus berbisik namaku. Laras, Laras. Tolong, seolah kata itu mantra bisa memutar waktu. Aku tidak menjawab. Aku berdiri di teras. Mengecap darah. Ponselku kugenggam seperti jimat. Mobil patroli berhenti. Lampu depannya menyinari rumah. Menerangi kami bertiga dalam cahaya teater keras. Seorang polisi turun. Pria tinggi geraknya tenang hemat. Namanya Pak Jaka. Ia menilai adegan, aku dengan bibir pecah. Hendro membeku seperti binatang terpojok. Ibu menangis di ambang pintu, dengan netralitas profesional. Malam. Ada laporan gangguan rumah tangga. Suara Pak Jaka datar. Tak menghakimi. Saya dianiaya oleh dia, kataku sambil mengangguk ke Hendro. Suaraku terdengar asing. Terlepas. Dia menampar wajah saya. Itu bohong. Hendro membual. Suaranya kembali. Dia histeris. Kami cuma bertengkar keluarga. Dia tersandung. Pandangan Pak Jaka beralih ke mulutku. Lalu ke Hendro. Pak, tolong tunggu di dekat mobil sebentar. Ia tidak meninggikan suara. Tapi perintahnya mutlak. Hendro ragu. Lalu menyeret kaki menuruni tangga. Tiba-tiba tidak lagi seperti raksasa tapi pria tua kumal tertangkap sorot lampu. Polisi itu berpaling padaku. Ia bertanya prosedur, nama, hubunganku dengan Hendro. Apa yang terjadi? Aku jawab singkat. Hanya fakta. Pikiranku mesin logika dingin jernih. Badai emosi masih mengamuk di dalam. Tapi aku menguncinya. Aku tak boleh hancur. Ibu mencoba ikut campur. Bergegas ke teras. Pak polisi. Ini salah paham. Dia sedang marah. Dia tidak bermaksud. Tolong. Kami keluarga. Pak Jaka angkat tangan. Penghalang lembut tapi tegas. Bu, saya mengerti ini sulit. Tapi saya perlu bicara dengan anak ibu dulu. Boleh beri kami waktu sebentar? Ia mundur. Isaknya teredam pintu kasa. Setelah aku selesai memberi keterangan, Pak Jaka foto bibirku dengan ponselnya. Kilatan klinis terasa seperti pelanggaran lain. Tapi perlu. Saat ia mencatat, aku bilang, ada kamera. Kepalanya mendongak.
Apa? Kamera bel pintu. Saya tunjuk. Itu aktif gerak. Merekam video dan audio. Merekam semuanya. Kilatan minat melintas di wajahnya. Itu momen ceritaku menjadi solid. Berubah dari kata dia kata aku drama keluarga menjadi pelanggaran yang bisa dituntut dengan saksi tak memihak. Aku meninggalkan lembah merah malam itu di bawah cahaya teras steril. Pamflet hak korban. Dan nomor kasus di tas. Aku tidak menatap ibu saat masuk mobil. Aku tak sanggup. Melihat wajahnya yang robek antara suami dan anak akan menghancurkan baju besi rapuh yang kubangun. Perjalanan kembali ke Jakarta kabur. Ponselku yang kusenyapkan menyala di kursi penumpang dengan panik berdenyut tak henti. Dimulai sebelum aku keluar batas kota Lembah Merah. Sistem saraf digital keluarga sudah aktif. Pertama pesan dari Bibi Carol. Adik ibu. Elina hancur sekali. Apa yang kamu pikirkan? Lapor polisi pada Hendro. Kamu tahu pria bisa marah. Urusan keluarga jangan dibuka begitu. Lalu Paman Steve. Kakak Hendro. Kamu bikin masalah. Hendro orang baik. Nafkahi ibumu. Kamu harus belajar hormat. Sepupu yang sudah 3 tahun tak bicara ikut. Kamu benar-benar taruh ibumu di posisi mengerikan. Dia terjepit di tengah sekarang. Ini memalukan semua orang. Setiap pesan pisau kecil tajam dirancang memicu rasa bersalah dan malu. Mereka bukan membela tindakan Hendro. Mereka menyerangku karena membongkarnya. Kejahatannya bukan kekerasan itu sendiri, tapi menamainya. Menyeret rahasia buruk keluarga dari bayang-bayang teras ke cahaya. Kesetiaan mereka bukan padaku yang bibirnya berdarah, tapi pada citra keluarga rapuh yang dibangun hati-hati. Aku sampai apartemen steril sunyi di Jakarta. Mengunci pintu. Bersandar. Akhirnya mengembus napas gemetar. Adrenalin memudar. Meninggalkan dingin dalam yang nyeri. Tapi tak ada waktu ambruk. Ada pekerjaan. Aku duduk di meja. Colok ponsel. Buka aplikasi keamanan kamera bel. Tangan gemetar sekarang. Tapi tujuanku mutlak. Aku navigasi ke log kejadian. Ada klip 2 menit berstempel tepat saat aku melangkah ke teras. Aku tekan putar. Audio mengerikan jernih. Tuntutan Hendro yang angkuh. Penolakanku yang tenang. Permohonan lemah ibu. Lalu bunyi tamparan tajam diikuti tangis pilu ibu. Aku tonton adegan dari sudut lebar kamera tak berkedip. Aku lihat diriku terhuyung. Lihat tubuh besarnya menjulang. Tak ada keraguan. Tak ada ruang interpretasi. Rekaman sempurna yang menghukum kebenaran. Latihan sebagai arsitek data mengambil alih. Integritas data segalanya. Lindungi aset. Buat cadangan. Hilangkan titik kegagalan tunggal. Pertama, aku unduh file MP4 asli ke hard disk transkripsi laptop. Unduhan selesai. 1 salinan aman. Selanjutnya, buka browser. Login ke layanan penyimpanan cloud transkripsi berat yang kugunakan untuk dokumen sensitif. Buat folder baru. Beri nama string acak alfanumerik. Unggah file video. Unggahan selesai. Salinan kedua di luar situs aman. Akhirnya,
Ambil USB kapasitas tinggi baru dari kemasan. Salin file ke sana. Lalu ambil amplop bantalan prabayar dari laci. Alamatkan ke pengacara perdata di Jakarta yang kusearch di perjalanan pulang. Pria spesialis kekerasan dalam rumah tangga dan perintah perlindungan. Aku akan masukkan ke kotak FedEx besok pagi. Salinan ketiga fisik terpisah keluar dari tanganku menuju pelabuhan aman hukum. Dengan 3 salinan. Sedikit kendali kembali padaku. Bukti ini bukan lagi kenangan atau cerita menyakitkan. Ini aset digital. Permanen. Tak bisa digaslik. Diminimalkan. Atau dijelaskan oleh paduan suara kerabat yang lebih memilih kenyamanan daripada kebenaran. Aku sandar di kursi. Layar laptop menerangi wajah di ruang gelap. Pesan akhirnya berhenti. Kesunyian turun. Dan dalam kesunyian itu, aku memikirkan ibu. Aku mencintainya. Itu kebenaran menyiksa tak terbantah di jantung ini. Aku mencintai perempuan yang mengajarku membaca. Membuat sup saat aku sakit. Menangis di wisuda kuliahku. Tapi cinta itu terjerat jaring ketakutan dan penyangkalan. Ia memohon agar aku tidak mempermalukan Hendro. Bahkan saat darahku di tangannya. Ia memilih kenyamanan pelaku daripada keselamatan anaknya. Aku sentuh bibir bengkak. Rasa sakit tajam mengingatkan. Mereka ingin aku telan ini. Telan seperti semua hinaan dan penghinaan sebelumnya. Mereka ingin aku anggap rasa sakitku sebagai mata uang untuk beli perdamaian keluarga. Mereka ingin aku tawar-menawar. Kepastian dingin keras mengendap di tulang. Resolusi ditempa dalam kekerasan malam dan diperkuat oleh pengecutan di kotak masuk. Aku tidak akan melakukannya. Aku tidak akan tawar-menawar dengan darahku sendiri. Tanda terima FedEx terasa seperti titik tanpa kembali. Aku menjatuhkan amplop kecil berbantalan ke perut logam kotak drop pukul 7 pagi sebelum matahari sepenuhnya terbit di langit Jakarta. Di dalamnya, USB menyimpan klip 2 menit yang membalik hidupku. Kini itu artefak. Bukti bepergian melalui sistem logistik menuju pria yang baru sekali kubicara di telepon. Kantor Rafael Budianto berada di gedung kaca ramping di pusat kota. Dunia jauh dari rumah-rumah berpagar dan rumput rawat lembah merah. Saat ia menelepon pukul 10.30. Suaranya persis seperti kubayangkan, tenang. Pak. Tanpa statis emosi. Bu Hidayat. Rafael Budianto. Saya sudah dapat USB-nya. Saya sudah tinjau rekamannya. Ia berhenti. Kualitas audio dan video sangat jernih. Ini tak terbantah. Rasa lega begitu kuat sampai hampir membuatku pusing. Lalu apa selanjutnya? Sekarang kita bertindak tegas, kata Rafael. Langkah pertama dan paling krusial adalah mendapatkan perintah perlindungan sementara. Kita ajukan ke Pengadilan Negeri Lembah Merah sore ini. Itu akan melarang secara hukum Pak Hendro menghubungi Anda dengan cara apapun. Lebih penting, itu akan menyertakan perintah pengusiran sementara yang mengharuskan ia meninggalkan rumah di Jalan Aspen nomor 412 sampai sidang resmi. Kata-kata itu menggantung. Memaksa Hendro keluar dari rumah. Gerakan begitu berani. Begitu jauh melampaui aturan disfungsi keluarga kami sehingga terasa seperti pernyataan perang. Dia harus pergi, tanyaku. Suara nyaris bisik. Segera setelah diserahkan, Rafael konfirmasi.
Hukum mengutamakan keselamatan calon korban. Ibu Anda boleh tetap tinggal. Tapi dia tidak boleh. Kita punya video. Keterangan Anda pada Pak Jaka. Dan foto luka. Itu lebih dari cukup bagi hakim untuk memberikan perintah perlindungan sementara tanpa kehadirannya. Ia lanjut jelaskan strategi. Perintah perlindungan sementara adalah tembok pertahanan pertama. Pengaduan pidana dari polisi berjalan jalurnya sendiri. Tujuan kami di ranah perdata adalah membuat perintah itu permanen dan menuntut ganti rugi. Tapi untuk itu, ia simpulkan, kita perlu lukiskan gambaran lebih luas. Pola perilaku selalu lebih meyakinkan daripada satu kejadian. Ada saksi lain? Pernahkah ia melakukan hal serupa sebelumnya? Pikiran langsung ke pesta panggang. Wajah tegang tetangga. Lalu khusus ke Marni Kurnia. Tangan gemetar saat aku tekan nomornya. Aku meminta ia melanggar batas suci pinggiran kota. Terlibat urusan buruk tetangga. Aku kira ia akan menolak sopan. Beri kata-kata manis tentang tidak memihak. Marni Kurnia, jawabnya. Suara segar seperti laundry baru. Marni. Ini Laras Hidayat. Anak Elina. Hening singkat menilai. Laras. Aku sudah menduga akan mendengar darimu. Aku lihat mobil polisi semalam. Ya? Sulit dilewatkan, katanya datar. Kamu baik-baik saja. Dia memukulku. Marni. Di teras setelah semua pergi. Aku dengar suara keyboard diketik. Aku tidak kaget, katanya pragmatis. Temperamennya sudah jadi catatan risiko. Sebagai sekretaris paguyuban, aku simpan catatan pengaduan resmi. Hendro Santoso punya banyak. 14 Juni pukul 10.45 malam. Pengaduan kebisingan dari tetangga seberang. Teriakan dari halaman belakang terdengar sampai rumah mereka meski jendela tertutup. Aku keluarkan peringatan tertulis. Dan 2 Agustus. Pengaduan yang aku ajukan sendiri. Dia ambil pemukul bisbol ke kotak pos sendiri setelah bertengkar dengan kurir pos. Rusak parah sampai harus diganti. Aku punya foto kerusakannya. Itu pelanggaran aturan paguyuban soal pemeliharaan properti. Ia berhenti. Mau aku kirim file-file itu lewat email? Hadiah. Bukti dingin tak memihak terdokumentasi. Ya. Tolong. Terima kasih. Marni. Laras, katanya. Dan untuk pertama kali suaranya melunak nyaris tak kentara. Kamu tak perlu minta maaf karena melindungi diri sendiri. Ada hal-hal lebih penting daripada menjaga penampilan di lingkungan. Bersenjatakan PDF Marni. Panggilan berikutnya ke Pak Jaka. Ia sabar profesional. Memandu dokumen yang perlu kisi di kantor pengadilan kabupaten. Saya perlu file video asli dari Anda sebagai bukti resmi, katanya. Anda bisa unggah langsung ke portal aman. Saya kirim linknya. Ia beri nomor kasus lagi dan bilang jendela petugas mana yang harus kutuju. Ia pemandu di negeri asing. Menerjemahkan bahasa hukum yang rumit. Panggilan terakhir adalah yang kutakutkan. Nama ibu muncul di layar. Aku tarik napas dalam dan jawab. Laras. Ya Tuhan. Aku sudah menelepon terus. Ia menangis. Suara tebal panik mentah.
Bibi bilang kamu pakai pengacara. Pengacara? Apa yang kamu lakukan? Aku melakukan yang seharusnya sudah kulakukan bertahun-tahun lalu. Bu. Hendro hancur. Sayang. Dia tidak tidur semalaman. Dia sangat menyesal. Laras. Dia tahu sudah keterlaluan. Dia cuma punya temperamen. Kamu tahu itu. Dia sangat malu. Malu. Kata itu senjata dirancang membuatku merasa bersalah atas tindakannya. Malu bukan karena apa yang dilakukan, tapi karena ketahuan. Aku mengajukan perintah perlindungan. Bu. Pengacara sedang mengurus sekarang. Hendro harus meninggalkan rumah untuk sementara. Isa tersedak turun dari saluran. Meninggalkan rumah. Kamu membuatnya jadi tunawisma. Laras. Ini rumahnya. Kamu tidak boleh begitu. Ini akan hancurkan dia. Reputasinya. Usahanya. Orang akan tahu. Dan itu lagi, bukan khawatir bibirku pecah atau keselamatanku. Tapi citra publiknya. Obsesi keluarga terhadap muka. Fasad yang dibangun hati-hati. Dia seharusnya pikirkan itu sebelum tangannya menyentuhku, kataku. Suara mengeras. Tolong. Sayang. Tolong jangan lakukan ini, ia memohon. Suara hancur total. Pulang saja. Kita bicara bertiga. Kita bisa perbaiki. Kita tidak butuh polisi dan pengacara. Kamu anaknya. Dia sayang kamu. Tolong. Jangan hinakan dia seperti ini. Frasa lama ibu dulu bergema di pikiran, jangan bikin dia kehilangan muka. Prinsip pandu masa kecilku. Pembenaran setiap hinaan ditelan. Setiap batas diabaikan. Itu alasan kita sampai di sini. Bu, kataku. Suara dingin jernih, suara orang asing. Dia menghinakan dirinya sendiri saat memukulku. Dia kehilangan muka saat memutuskan harga dirinya lebih penting daripada keselamatanku. Aku tidak bertanggung jawab atas pilihannya. Ini bukan Maluku. Ini miliknya. Aku harus tutup telepon sekarang. Aku tutup panggilan sebelum ia balas. Jantungku genderang berdegup nyeri. Setiap naluri berteriak, ambil kata-kataku kembali. Hibur dia. Jatuh kembali ke peran penjaga perdamaian biasa. Tapi perempuan di teras semalam, yang mengecap darah sendiri saat ibunya berbisik tolong demi reputasi penyerang, sudah hilang. Aku masuk ke gedung pengadilan kabupaten. Temukan jendela benar. Geser formulir lengkap dan salinan laporan polisi di bawah kaca ke petugas yang bahkan tak mendongak. Ia cap dengan dentum berat memuaskan. Suara mesin yang mulai bergerak. Mesin yang tak bisa digoyah air mata. Permohonan. Atau rayuan memelintir loyalitas keluarga. Mesin yang hanya peduli bukti. Perintah perlindungan sementara diserahkan hari berikutnya. Seorang polisi, bukan Pak Jaka kali ini, serahkan tumpukan kertas pada Hendro di teras depan. Teras sama tempat ia menamparku. Ia diberi 30 menit kumpulkan barang pribadi dan tinggalkan properti. Panggilan ibu berikutnya adalah badai air mata dan tuduhan. Badai yang kutahan diam sebelum tutup telepon. Potongan hukum rapuh sudah dipaksakan. Tapi aku tahu itu hanya mata badai.
Otak arsitek dataku yang terlatih menemukan pola dan kerentanan di sistem kompleks tak bisa diam. Sistem yang kini menjadi hidup ibu. Dan Hendro aktor jahat yang kucoba virewal keluar. Kata perpisahan Hendro di pesta panggang, uang di rumah tetap uang rumah, terus berputar di pikiranku. Bukan cuma omongan chauvinis. Terasa pernyataan niat. Aku perlu pahami arsitektur keuangan mereka. Dari apartemen Jakarta. Aku mulai dari data publik paling dasar, catatan penilai tanah kabupaten. Ketik Jalan Aspen 412. Kira akan muncul Santoso, Hendro dan Elina. Halaman terbuka. Napasku tertahan. Pemilik terdaftar Hidayat. Elina, hanya dia. Nama gadisnya. Tak masuk akal. Mereka sudah menikah 12 tahun. Hendro dengan obsesi kepemilikan pasti memaksa namanya di sertifikat. Aku cari lagi. Cek nomor bidang. Hasil sama. Rumah. Fondasi fisik kerajaan Hendro. Bukan miliknya sama sekali. Milik ibu. Dan hanya ibu. Itu warisan ayah. Diteruskan padanya saat ayah meninggal. Hendro. Di mata hukum. Hanya tamu jangka panjang. Penemuan ini menggeser tanah di bawah kakiku. Apalagi yang tak ku ketahui? Aku telepon ibu. Ia lesu. Suaranya kosong karena menangis. Aku tak sebut perintah perlindungan. Aku jaga nada praktis. Pura-pura butuh dokumen. Bu, aku lagi urus dokumen hukumku sendiri. Dan itu membuatku berpikir. Ibu tahu di mana sertifikat rumah dan wasiat lama ayah? Aku mau salinannya untuk catatanku. Oh sayang. Aku tidak tahu. Di lemari arsip di ruang tamu. Mungkin. Laci bawah. Ia kedengar lelah. Tak tertarik. Laras. Dia tinggal di rumah kakaknya. Dia berantakan. Aku akan mampir besok siang untuk cari, kataku. Abaikan umpan. Dia tidak akan ada kan? Surat bilang dia tak boleh, katanya pahit. Keesokan harinya aku temukan kotak arsip di ruang tamu. Berantakan tagihan lama. Kwitansi servis mobil. Manual alat. Tapi di dalam folder manila bertuliskan rumah tangga, aku temukan sertifikat. Mengonfirmasi apa yang situs kabupaten tunjukkan, Hidayat. Elina. Pemilik tunggal. Tapi di bawahnya ada sesuatu lain, dokumen terlipat rapi yang terasa lebih baru. Judul di atas, surat kuasa. Aku buka. Dokumen bertanggal 6 bulan lalu memberi Hendro Santoso wewenang membuat keputusan finansial atas nama Elina Pratiwi Santoso. Khususnya soal jual sewa properti dan pengelolaan rekening investasi. Darahku dingin. Ini kunci kerangka dirancang beri akses ke segalanya. Tanda tangan ibu di bawah. Kelihatan goyah tak biasa. Di sampingnya cap bundar timbul dan tanda tangan notaris Lukman Bramantio. Aku punya nama. Kantor Lukman Bramantio bukan di gedung kaca pusat kota. Hanya toko kecil berantakan di antara laundry dan jasa pajak di gang samping Lembah Merah. Udara di dalam bau kertas lama dan debu. Lukman sendiri pria awal 50-an dengan kumis abu rapi dan mata tajam ingin tahu di balik kacamata kawat. Ia kelihatan bangga dengan buku catatannya. Bisa dibantu,
Tanyanya. Mendongak dari tumpukan kertas. Nama saya Laras Hidayat. Saya punya pertanyaan tentang dokumen yang dinotaris di sini. Aku geser surat kuasa. Ini tanda tangan ibu saya. Saya hanya verifikasi keadaannya untuk perencanaan warisan. Ia ambil dokumen. Mata scan halaman. Ekspresi profesional kosong. Ia periksa cap dan tanda tangannya. Ya. Itu cap saya. Saya ingat. Beberapa bulan lalu. Bu Santoso dan suaminya. Benar, kataku jaga suara stabil. Ibu saya. Elina. Matanya naik ke wajahku. Kilatan pengenalan. Hidayat. Kamu anak Elina. Dari suami pertama. Darmawan. Kan? Ya. Bapak kenal ayah? Tidak terlalu dekat. Tapi saya notaris dokumen untuknya bertahun lalu. Sudah lama. Wasiat. Saya rasa. Saat saya baru mulai. Pandangannya turun kembali ke surat kuasa. Lalu ke tanda tangan ibu. Tanda tangan ibu Anda berubah. Lebih kaku. Kurang lancar dari dulu. Insting. Tembakan gelap. Membuatku tekan lebih jauh. Wasiat ayah yang Bapak sebut? Apakah Bapak ingat apa-apa tentangnya? Lukman mengerutkan kening. Mengusap kumis. Secara hukum saya tak boleh bahas isi dokumen klien. Saya tak bisa ungkap detail. Bu Hidayat. Kerahasiaan klien. Tentu. Kataku cepat. Saya tak minta itu. Saya hanya penasaran. Ibu pewaris tunggal ayah. Tapi waktu itu saya masih kecil. Saya cuma ingin tahu apakah nama saya disebut. Pertanyaan polos masuk akal. Fakta bahwa aku anak. Calon ahli waris. Beri bobot berbeda. Ia putar kursi. Tarik buku besar kulit dari rak belakang. Kelihatan kuno. Ia tiup debu. Buka. Jari teliti turun halaman. Lihat. Hidayat Darmawan R. Ini dia. Ia berhenti. Baca entry. Alis naik sedikit. Ia pandang dari buku ke aku. Topeng profesionalnya retak sepersekian detik. Memperlihatkan kekhawatiran. Saya tak bisa bilang isi wasiat, katanya hati-hati. Tutup buku. Tapi saya bisa cerita apa yang saya amati sebagai saksi saat penandatanganan. Ayah Anda pria sangat teliti. Ia minta pengacara buat klausul spesifik. Satu yang saya ingat karena begitu kuat. Tidak biasa dalam perencanaan pernikahan kedua. Tapi miliknya sangat tepat. Ia condong. Turunkan suara. Itu menetapkan semua aset utama. Termasuk rumah dan portofolio investasi. Akan jatuh ke ibu Anda. Elina. Dengan ketentuan eksplisit bahwa aset itu kemudian jatuh ke Anda. Anak kandungnya. Saat ia meninggal. Klausul juga punya pengecualian pernikahan kembali. Secara spesifik. Atas nama. Menolak klaim aset apapun oleh pasangan masa depan ibu Anda. Udara berdebu di kantor kecil terasa tipis. Sulit bernapas. Itu mengecualikan dia, bisikku. Mengecualikan Hendro. Lukman Bramantio angguk pelan sengaja.
mengecualikan siapapun yang bukan Anda. Niat ayah Anda sangat jelas. Ia melindungi warisannya untuk Anda. Aku berdiri. Kaki goyah. Potongan-potongan bukan lagi jatuh ke tempat. Mereka berbenturan dengan kekuatan tabrakan tektonik, rumah atas nama ibu. Bertahun-tahun komentar halus Hendro tentang uang. Amarahnya saat aku tegaskan kemandirian. Dan sekarang ini, upaya putus asa baru-baru ini untuk melewati wasiat ayah dengan surat kuasa yang kemungkinan ibu tanda tangani di bawah tekanan. Kekerasan Hendro di teras bukan sekadar hilang kendali karena hinaan verbal. Itu letusan gunung berapi dari 12 tahun frustrasi mendidih. Ia menikahi perempuan dengan aset yang tak bisa ia sentuh secara hukum. Aset yang ditakdirkan untuk anak perempuan yang jelas ia benci. Ia bukan hanya pengintimidasi yang iri kesuksesanku. Ia predator yang sudah mengitari keuangan keluarga lebih dari 10 tahun. Menunggu kesempatan menyerang. Dan aku, satu-satunya penghalang jalannya. Baru saja berjalan masuk bidikannya. Panggilan darurat datang lewat email resmi pendek dari Marni Kurnia. Rapat darurat paguyuban warga perumahan Lembah Asri diadakan. Agendanya sederhana keras, tinjau pengaduan resmi dan perilaku baru-baru ini melanggar standar keselamatan komunitas. Khususnya penghuni Jalan Aspen 412. Namaku tak tercantum. Hendro juga tidak. Tapi kami berdua hantu yang menghantui agenda. Perintah perlindungan melarangnya mendekat 500 meter dariku. Tapi rapat paguyuban area abu-abu. Forum publik. Aku telepon Rafael Budianto. Itu jebakan. Laras, katanya tajam waspada. Dia akan pakai sebagai panggung. Dia akan berorasi. Main korban. Dan coba racuni sumur di komunitasnya. Kamu tak harus datang. Kalau aku tak datang. Versi dia satu-satunya yang mereka dengar, balasku. Ini bukan sidang hukum. Ini pertarungan narasi. Aku harus ada. Kalau begitu pintar-pintar, Rafael mengalah. Jangan terlibat teriakan. Nyatakan fakta. Dan demi Tuhan, jangan langgar perintah perlindungan sendiri dengan mendekatinya. Rekam semuanya di ponsel kalau bisa. Ruang klub komunitas bau kopi basi dan pembersih karpet industri. Sekitar 20 tetangga tersebar di kursi lipat logam di bawah lampu neon berdengung. Wajah mereka campuran rasa ingin tahu dan tidak nyaman. Aku pilih kursi dekat belakang. Pulau di lautan pasangan berbisik. Saat Hendro masuk dengan kakaknya Steve, hening menyelimuti ruangan. Ia kelihatan lebih kurus. Energi ribut biasa diganti kesedihan pura-pura. Ia sengaja hindari pandanganku. Tapi aku rasakan kekuatan kesadarannya. Tekanan benci nyata di ruangan. Marni Kurnia berdiri di mimbar depan. Panggil rapat dengan ketukan palu tajam. Ia serius bisnis. Ekspresi tak terbaca. Kita di sini bahas masalah serius. Ia mulai. Sesuaikan kacamata. Dewan terima beberapa pengaduan soal Jalan Aspen 412. Pelanggaran kebisingan 14 Juni. Pelanggaran aturan pemeliharaan properti 2 Agustus soal perusakan kotak pos. Ia berhenti. Biarkan kata mendarat. Dan baru-baru ini insiden polisi malam 20 September. Mengakibatkan penyelidikan aktif dan perintah pengadilan penjauhan.
Tujuan rapat ini tentukan apakah pola perilaku ini melanggar standar komunitas yang kita setujui. Ia buka lantai diskusi. Hendro langsung berdiri. Kakaknya letakkan tangan dukungan di bahu. Ia tarik napas gemetar dalam. Main peran pria teraniaya sempurna. Teman-teman, tetangga-tetangga, ia mulai. Suara tebal emosi pura-pura. Aku tahu apa yang kalian dengar. Dan aku di sini bilang keluargaku sedang dihancurkan oleh kesalahpahaman mengerikan. Anak tiri saya. Laras, ia isyarat samar ke arahku tanpa benar-benar lihat. Perempuan muda sangat bermasalah. Ia punya riwayat ketidakstabilan. Memelintir hal-hal. Ia biarkan tuduhan menggantung. Bisik-bisik merambat. Malam itu, Hendro lanjut. Suara turun ke nada rahasia terluka. Kami bertengkar. Ia histeris. Bilang hal-hal mengerikan tak benar. Ia keluar marah. Dan di teras ia tersandung. Ia jatuh dan bibirnya pecah. Dalam keadaan gelisah, ia telepon polisi dan buat tuduhan liar untuk menyakitiku. Menyakiti ibunya. Menghancurkan keluarga kami. Yang pernah kulakukan hanya mencintai anak itu seperti anak sendiri dan nafkahi ibunya. Dan ini balasannya. Ia geleng. Satu air mata sempurna jatuh di pipi. Ia bohong dan kebohongannya menghancurkan hidupku. Ruangan sunyi. Tebal simpati. Ia main sempurna. Ia tetangga biasa ramah. Aku orang asing tidak stabil dari ibu kota. Aku lihat arus opini berbalik melawanku. Aku berdiri. Jantung berdegup. Tapi tangan mantap. Nama saya Laras Hidayat, kataku. Suara jernih terdengar di ruangan sunyi. Aku tidak stabil. Dan aku tidak tersandung. Aku pandang langsung Hendro. Topeng kesedihannya mengerut jadi seringai benci murni. Ada penyelidikan polisi aktif. Lanjutku ke ruangan. Dan perintah perlindungan sementara diberikan terhadap Pak Hendro karena hakim tinjau bukti. Bukti bukan hanya kata saya lawan katanya. Bukti adalah video. Aku lihat kilatan panik di mata Hendro. Pak Hendro sudah secara publik dan palsu menuduhku berbohong. Tidak stabil. Untuk memfitnah karakter saya ke tetangganya. Karena itu, untuk klarifikasi fakta kasus yang polisi Lembah Merah kejar, saya akan putar segmen audio pendek dari bukti polisi resmi itu. Aku angkat ponsel. Hendro maju selangkah. Kamu tak boleh lakukan itu. Itu pribadi. Itu berhenti jadi pribadi saat kamu menganiayaku. Dan jadi milik polisi saat mereka ambil keteranganku, kataku seperti es. Hanya klip 10 detik. Aku tekan putar. Ruang klub dipenuhi audio fidelitas tinggi dari mikrofon bel pintu. Pertama suara Hendro rendah mengancam. Tidak sebelum kamu minta maaf. Lalu suaraku tenang tegas. Tidak. Lalu, mengejutkan keras di ruangan steril. Bunyi tamparan basah tajam tangannya mengenai wajahku. Bunyi jelek definitif. Bunyi kekerasan murni. Tarikan napas kolektif lewat ruangan. Aku stop rekaman. Kesunyian setelahnya mutlak. Dalam narasi, ia tersandung, Hendro sudah menguap. Setiap orang di ruangan tahu ia pembohong. Ia pandang aku.
Wajah abu. Mulut membuka tutup seperti ikan. Sandiwara patriark terluka hilang. Diganti panik mentah tikus terpojok. Ia harus bilang sesuatu. Apa saja. Untuk rebut kendali. Dan dalam keputusasaan, ia buat kesalahan fatal terakhir. Itu tidak apa-apa. Ia tiba-tiba keras nyaring. Dia histeris. Teriak-teriak padaku. Aku cuma sentuh sedikit. Hanya tamparan ringan untuk sadarkan dia. Itu saja. Ia baru saja mengaku di ruangan penuh 30 saksi. Ia baru saja mengaku secara publik soal penganiayaan. Ia hancurkan kebohongannya sendiri dan ganti dengan pengakuan menghukum. Tetangga pandang dia. Wajah campuran syok dan jijik. Mereka bukan lagi lihat korban. Mereka lihat pelaku kekerasan. Palu Marni jatuh dengan ketukan tajam final. Terima kasih, Pak Hendro, katanya. Suara tanpa kehangatan. Anda baru saja mengaku di catatan resmi memukul orang lain di properti Anda. Rapat ini bukan lagi tentang pengaduan tak berdasar. Ia pandang wajah tetangga sunyi syok. Paguyuban warga perumahan Lembah Asri punya aturan soal keselamatan dan kenikmatan damai komunitas. Perilaku kekerasan yang diakui adalah pelanggaran langsung. Saya resmi catat pengakuan Pak Hendro. Dewan akan lanjutkan pemungutan suara soal sanksi komunitas maksimal dan akan keluarkan rekomendasi resmi ke pemilik properti bahwa residensinya diakhiri permanen demi keselamatan lingkungan. Ia pandang melewati Hendro. Mata bertemu mataku sebentar dari seberang ruangan. Tatapan kemenangan prosedural dingin muram. Hendro berdiri di sana. Terbuka dan kalah di bawah lampu neon berdengung. Hancur total oleh kata-katanya sendiri. Rekaman rapat paguyuban yang kutangkap di ponsel lebih ampuh daripada yang kubayangkan. Aku email file itu ke Rafael malamnya. Panggilannya pagi berikutnya penuh energi. Suara predator yang mencium darah. Ia mengaku. Laras, kata Rafael. Nada tak percaya dan puas. Di ruangan penuh 30 orang. Ia akui memukulmu. Ini melampaui kata dia kata aku. Ini pengakuan publik. Kita bukan lagi bertahan. Kita menyerang. Langkah selanjutnya, tanyaku sambil mondar-mandir di apartemen. Langkah selanjutnya formalisasi semuanya, jelasnya. Aku ajukan gugatan perdata lengkap pagi ini. Pasal 1. Penganiayaan. Pasal 2. Penganiayaan fisik. Pasal 3. Sengaja menimbulkan tekanan emosional. Kita minta pengadilan ubah perintah perlindungan sementara jadi perintah perlindungan permanen berlaku 5 tahun. Dan kita tuntut ganti rugi hukuman untuk biaya medis, biaya hukum, dan trauma emosional yang ia timbulkan. Istilah hukum keras brutal. Mereka ambil kekacauan berantakan menyakitkan minggu lalu dan susun jadi deklarasi perang formal. Setiap kata terasa batu diletakkan di tembok antara aku dan Hendro. Tapi penemuan dengan notaris Lukman membuka jalur penyelidikan baru lebih gelap. Melindungi diri sendiri satu hal. Melindungi ibu yang masih dengan caranya membela pelakunya lain hal. Rafael, kataku. Berhenti mondar-mandir. Ada lagi. Bukan hanya soal penganiayaan. Aku rasa dia sudah lama coba raih aset ibu. Aku jelaskan apa yang kutemukan, rumah hanya atas nama gadis ibu.
klausul besi dalam wasiat ayah, dan surat kuasa mencurigakan baru-baru ini. Hening penuh pikir di ujung lain. Itu front berbeda, kata Rafael akhirnya. Itu bicara motif. Itu lukis gambar pria bukan hanya kasar, tapi predator. Amarahnya bukan hanya soal harga diri. Itu soal ditolak sesuatu yang ia rasa berhak. Ini bagus untuk kasus kita. Tapi lebih penting, itu berarti ibumu dalam bahaya finansial mendadak. Itu ketakutan yang buat aku tak tidur. Hendro sudah keluar dari rumah, tapi tentakelnya masih bisa melilit keuangan ibu dengan cara yang belum kupahami. Aku tutup telepon dengan Rafael dan mulai kerja. Medanku bukan lagi pengadilan. Itu dunia rumit laporan kredit, logistik rantai pasok, dan protokol bank. Aku mulai dengan hipotesis sederhana. Hendro jalankan bisnis kontraktor kecil sendiri. Dari mana ia dapat material? Ia bukan pria bayar tunai di muka. Ia pasti jalankan kredit 30 atau 60 hari. Aku buat daftar 5 pemasok bahan bangunan dan kayu terbesar di kabupaten. Lalu mulai telepon dengan cerita masuk akal. Halo, kataku ke petugas piutang di setiap pemasok. Saya telepon atas nama ibu saya, Elina Pratiwi di Jalan Aspen 412. Kami lagi urus rekening rumah tangga. Saya lihat Anda pemasok lokal dan saya cuma konfirmasi apakah ada rekening terbuka atas nama alamat itu. Mungkin untuk bisnis suaminya. Santoso kontraktor. 2 panggilan pertama buntu. Panggilan ketiga kena sasaran. Santoso kontraktor. Ya. Kami punya rekening, kata petugas perempuan bernama Brenda lelah. Sudah buka sekitar 8 tahun. Alamat di file adalah Jalan Aspen 412. Darahku membeku. Dan ada saldo sekarang di rekening itu? Aku dengar klik keyboard. Ya. Kelihatannya wow. Cukup besar. 428 juta rupiah. Dan pembayaran tagihan terakhir sudah 35 hari lewat jatuh tempo. 428 juta rupiah, utang yang ia timbulkan untuk bisnisnya. Dijamin dengan alamat rumah ibu. Kalau ia gagal bayar dan tanpa kontrak balai kota yang semakin tak mungkin, pemasok bisa gugat dia. Dan kalau tak dapat uang darinya, mereka bisa pasang hak tanggungan mekanik di properti yang tercantum di rekening rumah ibu. Ia bukan hanya hidup dari ibu. Ia pakai rumah ibu sebagai jalur kredit pribadi. Paparkan ibu pada risiko bencana tanpa sepengetahuannya. Kata perpisahan Hendro, uang di rumah tetap uang rumah, kini terdengar seperti pengakuan. Amarah yang muncul dingin dan keras seperti berlian. Aku punya misi baru, bukan hanya menghukumnya, tapi sistematis bongkar setiap alat yang ia pakai untuk kendalikan dan bahayakan ibu. Bakar pengaruhnya dari hidup ibu sampai akar. Sisa hari aku bangun benteng finansial. Aku berkendara ke Lembah Merah dan duduk ibu di meja dapur sendiri. Ia pucat lesu. Tapi untuk pertama kali, saat aku jelaskan utang 428 juta rupiah terikat alamatnya, aku lihat kilatan ketakutan di matanya bukan untuk Hendro. Untuk dirinya sendiri. Ini bukan lagi soal dia. Bu, kataku tegas tapi lembut. Ini soal lindungi ibu. Ini soal lindungi apa yang ayah tinggalkan untuk ibu. Pertama,
Aku duduk dengannya di komputer dan satu persatu kunjungi situs Equifax, Experian, TransUnion versi Indonesia, CB, Bay Checking. Kami masukkan data dan pasang pembekuan kredit penuh. Aku jelaskan artinya. Tak ada yang, bahkan ibu sendiri, bisa buka jalur kredit baru atas namanya tanpa PIN khusus. Pintu sudah terkunci. Selanjutnya, aku keluarkan surat kuasa terbatas. Kita cabut ini segera. Aku sudah cetak formulir pencabutan surat kuasa sederhana. Ia pandang kertas. Tangan gemetar saat pegang pena. Tanda tangannya guratan laba-laba samar, tapi mengikat secara hukum. Aku ambil dokumen tanda tangan. Buat salinan untuk catatan. Dan kirim asli lewat pos tercatat ke alamat Kakak Hendro. Pintu lain dibanting tertutup. Akhirnya, kami ke bank. Aku antar ibu ke meja manajer cabang dan jelaskan situasi dengan tenang jernih. Ibu dalam situasi rentan karena perselisihan rumah tangga. Kami perlu tingkatkan keamanan semua rekeningnya. Selama 1 jam, kami kerja dengan manajer bangun protokol baru. Kami ganti password banking online. Kami pasang autentikasi 2 faktor untuk semua login. Kami pasang kata sandi verbal di rekening, kata hanya ibu dan aku tahu yang diperlukan untuk transaksi atau pertanyaan besar. Baik langsung maupun telepon. Setiap upaya akses uang ibu sekarang akan kena tembok verifikasi yang Hendro tak mungkin tembus. Saat berkendara kembali ke Jakarta malam itu, aku rasakan kepuasan muram. Aku bukan hanya reaksi atas kekerasannya. Aku proaktif bongkar kekuasaannya. Ia tak bisa lagi pukul aku. Ia tak bisa lagi teriak pada ibu di rumahnya sendiri. Ia tak bisa lagi pakai nama baik ibu untuk biayai bisnisnya. Aku putus garis kendali satu persatu. Gugatan perdata akan menghukumnya atas apa yang ia lakukan padaku. Tapi ini terasa berbeda. Ini keadilan untuk ibu. Entah ia siap terima atau tidak. Aku mengurai jaring yang ia anyam 12 tahun. Dan rasanya aku akhirnya bisa bernapas. Benteng hukum dan finansial yang kubangun bertahan. Gugatan perdata sudah diajukan. Paguyuban kirim surat teguran resmi ke rumah. Ditujukan ke ibu sebagai pemilik properti tunggal. Kesunyian rapuh buatan turun. Tapi itu kesunyian napas tertahan. Aku tahu konfrontasi berikutnya harus dengan ibu. Ia variabel terakhir. Titik lemah emosional di sistem yang kucoba amankan. Aku temukan ia di ruang tamu. Menatap jendela depan seolah menunggu mobil masuk ke halaman yang secara hukum tak boleh lagi. Rumah terasa berbeda, lebih besar. Lebih kosong. Udara tebal duka tak terucap. Mereka kirim surat pengadilan ke rumah kakaknya, katanya tanpa menoleh. Suaranya datar. Dia telepon aku. Dia bilang kamu gugat, dia minta uang. Dia bilang kamu mau ambil semuanya darinya. Aku gugat dia atas apa yang dia lakukan, koreksiku lembut tapi tegas. Uang adalah cara pengadilan ukur kerugian. Itu bahasa yang dipakai sistem. Ia akhirnya menoleh. Matanya merah lelah. Tapi di bawah kesedihan ada rahang keras-keras kepala familiar. Tapi itu akan hancurkan dia. Laras. Kamu tak lihat? Kalau ini ke pengadilan dengan apa yang terjadi di rapat paguyuban. Reputasinya hancur.
Balai kota akan batalkan kontraknya selamanya. Tak ada yang akan sewa dia. Dia akan kehilangan segalanya. Argumen sama. Permohonan putus asa sama dibungkus logika racun sama. Kekhawatiran utamanya bukan keselamatan sendiri atau harga diriku atau kebenaran. Tapi pelestarian hidup Hendro. Kedudukannya. Kenyamanannya. Ia masih lindungi pria yang hancurkan kedamaian kami. Takut bukan kekerasannya, tapi malu sosial yang datang dari membongkarnya. Aku sudah latihan momen ini 100 kali di kepala. Aku tahu berdebat, memohon, atau beri alasan dengan dia sia-sia. Ketakutannya bangun benteng di sekitar hatinya yang logikaku tak bisa tembus. Jadi aku siapkan pendekatan berbeda, pilihan. Aku masukkan tangan ke tas. Keluarkan selembar kertas terlipat rapi. Aku letakkan di meja kopi di antara kami. Aku tak akan berdebat denganmu. Bu, kataku pelan. Aku sudah selesai coba yakinkanmu. Tapi aku beri satu tawaran akhir, sebuah pilihan. Semua tertulis. Ia pandang kertas seolah ular. Ragu-ragu ia ambil dan buka. Aku ketik dengan font bersih sederhana. Tak ada rayuan emosi. Hanya dua pilihan jelas berlabel A dan B. Pilihan A, ibu setuju ikut minimal 3 sesi dengan pendamping korban dan konselor kekerasan rumah tangga bersertifikat. Aku sudah punya daftar penyedia disetujui. Aku bayar semuanya. Ibu pindah keluar rumah selama 3 bulan. Aku sudah bayar deposit apartemen 1 kamar lengkap perabot di gedung aman di kawasan pinggiran Jakarta. Setengah jalan antara sini dan apartemenku. Sewa atas namaku. Yang ibu lakukan hanya pindah masuk. Selama itu, kami kerja dengan perencana keuangan pisahkan sepenuhnya aset ibu dan amankan masa depan ibu terlepas dari Hendro Santoso. Pilihan B, ibu tetap di rumah ini. Ibu tanda tangan pernyataan hukum siap yang menyatakan ibu bukan saksi langsung penganiayaan di teras dan ibu tetap pihak netral di semua proses hukum. Pidana maupun perdata. Ibu tak beri kesaksian untuk pihak manapun kecuali dipanggil pengadilan. Aku hentikan semua upaya campur tangan dalam hidup pribadi atau finansial ibu di luar ruang lingkup kasus hukum. Ia baca. Mata gerak lambat atas kata. Lalu baca lagi. Warna hilang dari wajahnya. Aku memaksa ia hadapi realitas posisinya. Kupas ambiguitas abu-abu yang sudah ia jalani bertahun-tahun. Aku tawarkan tali penyelamat ke hidup baru. Jalan keluar dari kegelapan. Atau tawarkan kesempatan pilih kegelapan secara resmi, tetap dengan puing yang ia kenal daripada risiko ketidakpastian kabur. Ini ultimatum, bisiknya. Suara gemetar. Kertas bergetar di tangannya. Bukan, kataku. Suara tak goyah. Ini batas. Aku tak bisa dan tak akan paksa ibu untuk aman. Aku tak bisa buat ibu tinggalkan dia. Tapi aku juga tak akan berdiri diam melihat ibu memfasilitasinya. Dan aku tak akan biarkan ibu dipakai sebagai pion melawanku di pengadilan. Ini bantuan yang aku tawarkan. Ini satu-satunya bantuan yang tersisa. Sidang tetap jalan apapun. Satu-satunya yang ibu pilih adalah sisi tembok mana yang ibu mau saat semuanya selesai. Ia pandang aku. Wajah topeng konflik menyayat hati. Aku lihat kilatan perempuan yang dulu. Ibu yang kucintai.
terperangkap di balik tembok ketakutan begitu tebal tinggi seolah tak tertembus. Ia ingin ambil tali penyelamat. Aku lihat di matanya. Tapi 12 tahun pengkondisian, dibilang nilai dirinya terikat kebahagiaan Hendro. Memprioritaskan muka Hendro daripada perasaannya sendiri, menahan dia. Kalau kamu gugat, katanya. Suara pecah. Argumennya kembali ke nada rusak satu-satunya. Dia akan kehilangan segalanya. Dan saat itu aku punya jawaban. Non-pilihannya adalah pilihannya. Aku berdiri. Aku tinggalkan ini padamu, kataku sambil angguk ke kertas yang masih digenggam. Tawaranku untuk apartemen berlaku 1 minggu. Aku keluar rumah. Kesunyian di belakang lebih berat daripada argumen apapun. Tali emosional terakhir sudah putus. Aku tak lagi berjuang untuknya. Aku berjuang untuk diriku sendiri. Dan dengan begitu untuk kenangan ayah yang sudah berusaha sangat keras lindungi kami berdua. Di mobil sebelum aku nyalakan mesin. Ponsel bergetar. Pesan dari nomor tak ku kenal. Kamu kira bisa hancurkan segalanya untukku dan pergi begitu saja tanpa konsekuensi. Aku langsung tahu siapa. Jempolku melayang atas tombol blokir. Tapi insting bilang tunggu. Pesan lain datang semenit kemudian. Kamu buat kesalahan besar. Kamu tak tahu apa yang kamu lakukan pada ibumu. Dia berantakan karena kamu. Batalkan sekarang. Aku ambil screenshot. Getar lagi. Kamu dan pengacara licikmu kira kalian sangat pintar. Ini belum selesai. Aku bangun hidupku di kota ini. Kamu tak bisa ambil begitu saja. Screenshot. Dan yang terakhir. Yang menyegel nasibnya. Lebih baik kamu awasi punggungmu. Laras. Orang yang bikin masalah sebanyak ini biasanya dapat apa yang pantas mereka terima. Aku pastikan itu. Itu ancaman langsung tak ambigu. Ia binatang terpojok. Menyabet dengan satu-satunya alat tersisa, intimidasi dan ketakutan. Tapi ia pakai melawan perempuan yang merancang sistem data aman untuk hidup. Aku tak rasakan takut. Aku rasakan lonjakan dingin kristal kemenangan. Ia bodoh. Bodoh arogan bisa diprediksi. Aku tak balas. Aku tak blokir nomor. Aku simpan screenshot ke folder baru di cloud terenkripsi. Aku lampirkan file gambar ke email baru. Kepada Rafael Budianto. Subjek bukti tambahan untuk gugatan perdata dan pelanggaran perintah perlindungan. Ia kira ia mengancamku diam. Sebenarnya ia hanya beri paku lain untuk peti matinya sendiri. Ruang sidang adalah pelajaran warna beige dan panel kayu murah. Latar sangat biasa untuk pembongkaran hidup. Hendro duduk di samping pengacaranya. Pria kewalahan bernama Peterson. Berusaha proyeksikan aura martabat terluka. Ia pakai jas tak pas. Tangan terlipat di meja depannya. Karikatur pria terhormat yang dizalimi. Aku duduk dengan Rafael Budianto. Tumpukan binder bukti rapi di meja. Ibu tak ada di galeri. Ketidakhadirannya pernyataan. Pilihan diam final. Peterson mulai. Suara meleleh nada menenangkan terlatih. Yang mulia. Yang kita punya di sini adalah perselisihan keluarga sederhana yang tragis dibesar-besarkan. Pertengkaran panas antara ayah tiri dan anak tiri dewasa. Ada kontak fisik insidental.
sentuhan di lengan, tersandung di teras. Hal yang terjadi di keluarga setiap hari. Ini urusan pribadi, tak ada tempat di pengadilan. Rafael berdiri saat gilirannya. Kehadirannya tenang memerintah. Ia tak angkat suara. Tak perlu. Ia punya fakta. Yang mulia, kita di sini hari ini karena apa yang terjadi di teras bukan kontak insidental. Itu tindakan kekerasan terencana. Dan itu klimaks pola kontrol koersif panjang. Kami akan buktikan Pak Hendro ancaman bukan hanya untuk keselamatan fisik klien saya, tapi juga keamanan finansial ibunya. Ia mulai sistematis. Bata demi bata. Pertama, ia ajukan laporan polisi dan foto resmi berstempel luka bibirku pecah bengkak. Lalu panggil Pak Jaka, yang bersaksi tentang keadaanku saat ia tiba dan konfirmasi panggilan yang kubuat. Pemeriksaan silang Peterson lemah. Jadi Anda tak saksikan insiden sebenarnya? Tidak. Pak. Saya tanggapi panggilan 110 laporan penganiayaan. Selanjutnya Rafael perkenalkan risalah rapat paguyuban tempat Hendro mengaku secara publik. Ia ajukan affidavit bersumpah Marni Kurnia yang sertakan foto kotak pos penyok dan log pengaduan kebisingan. Peterson keberatan. Sebut tidak relevan fitnah karakter. Itu bicara pola amarah dan kekerasan tak terkendali. Yang mulia, Rafael balas mulus. Hakim tolak keberatan. Lalu Rafael alihkan serangan. Pembela klaim ini hanya pertengkaran keluarga sederhana. Yang mulia, kami nyatakan itu dimotivasi sesuatu jauh lebih jahat. Keserakahan. Ia keluarkan salinan resmi wasiat ayah. Lalu panggil saksi bintang. Pemohon panggil Bapak Lukman Bramantio ke kursi saksi. Lukman berjalan ke kotak saksi. Pria tenang teliti sama dari toko berdebu. Ia sumpah dan duduk. Postur tegak. Tangan di lutut. Rafael pimpin lewat serangkaian pertanyaan sederhana. Tetapkan kredensialnya sebagai notaris 25 tahun. Lalu tunjukkan wasiat. Bapak Bramantio. Apakah Bapak kenal dokumen ini? Ya. Ini wasiat terakhir Darmawan R. Hidayat. Saya notaris dan menjadi saksi resmi penandatanganan. Bisakah Bapak bicara klausul spesifik yang diminta diperhatikan khusus saat penandatanganan? Peterson lompat berdiri. Keberatan, dengar say dan langgar kerahasiaan klien. Bapak Bramantio tidak ungkap isi wasiat. Yang mulia, kata Rafael. Ia bersaksi atas pengamatan langsungnya sendiri sebagai saksi tindakan hukum. Hal catatan publik. Lagi pula klien saya sebagai ahli waris bernama melepaskan kerahasiaan apapun. Keberatan ditolak, hakim bilang sambil lambaikan tangan. Lanjutkan. Pak Rafael. Bapak Bramantio. Rafael lanjut. Apa yang Bapak amati? Saya amati Pak Hidayat dan pengacaranya fokus khusus pada klausul soal pembagian aset jika istri menikah lagi. Itu klausul pengecualian. Itu secara eksplisit cegah pasangan masa depan mewarisi atau klaim aset utama estate, termasuk properti dan rekening investasi. Aset itu harus langsung ke anaknya. Laras Hidayat. Bisik rendah lewat galeri kecil. Wajah Hendro kaku. Topeng batu. Rafael lalu sajikan surat kuasa terbatas. Apakah Bapak kenal dokumen ini? Bapak Bramantio? Ya.
Saya notaris sekitar 6 bulan lalu. Dan siapa yang bawa dokumen ini ke Bapak? Pak Hendro dan istrinya Elina. Dalam opini profesional Bapak, apakah praktik standar pakai surat kuasa terbatas sederhana untuk memutarbalikkan klausul besi wasiat yang dieksekusi formal? Keberatan? Peterson teriak. Minta kesimpulan hukum. Diterima, hakim bilang. Rafael susun ulang. Bapak Bramantio. Berdasarkan 25 tahun pengalaman. Prosedur apa yang biasanya diperlukan untuk ubah fundamental rencana estate seperti yang dibuat Pak Hidayat? Itu minimal butuh wasiat baru atau amandemen terus dieksekusi dengan kejelasan niat tak terbantah. Mengingat jumlah yang terlibat, pengacara kompeten manapun akan sarankan evaluasi psikologis dan kompetensi penuh untuk penandatangan dilakukan pihak ketiga netral untuk pastikan tak di bawah tekanan. Dan apakah evaluasi semacam itu dilakukan saat Bapak notaris surat kuasa ini? Tidak, Bramantio bilang sederhana. Mereka masuk keluar kurang dari 10 menit. Itu menghancurkan. Kesaksian prosedural tenang Bramantio lebih merusak daripada ledakan emosi apapun. Ia lukis Hendro bukan pria temperamen, tapi artis penipu gagal. Rafael kembali ke meja kami. Akhirnya, Yang Mulia, pemohon ingin putar bukti video lengkap dari kamera bel pintu di Jalan Aspen 412. Yang Mulia, kami sudah sepakat ada kontak, Peterson kata. Putus asa merayap ke suara. Main video hanya teatrikal dan memprovokasi. Video bukan hanya soal kontak. Yang Mulia, kata Rafael. Suara turun. Tarik setiap orang di ruangan ke fokusnya. Ini soal konteks. Ini soal momen menjelang penganiayaan. Ini soal niat. Untuk pahami tekanan emosional yang ditimpakan pada klien saya. Pengadilan harus dengar apa yang dikatakan sebelum Pak Hendro memukulnya. Hakim pandang Rafael lama. Lalu angguk. Pengadilan akan lihat klip lengkap. Petugas redupkan lampu. Monitor besar diputar ke bangku hakim. Petugas tekan saklar dan ruang sidang tenggelam dalam senja redup penuh harap. File video muncul di layar. Rafael klik putar. Sudut lebar sedikit terdistorsi teras memenuhi layar. Suaraku tenang tegas bilang, tidak. Gambar Hendro. Wajahnya berkerut amarah. Lalu suara lain, suara perempuan. Samar. Dari dalam rumah. Tapi ditangkap sempurna mengerikan oleh mikrofon sensitif. Suara ibu. Jangan mempermalukannya. Kata-kata itu menggantung di ruang sidang sunyi mati sepersekian detik. Distilasi sempurna 12 tahun loyalitas racun. Dan segera setelah bisikannya, bunyi tamparan tajam jelek menggema lewat speaker. Tarikan napas tajam kolektif lewat galeri. Hakim yang tonton dengan ekspresi netral tersentak. Matanya menyipit. Fokusnya kini mutlak. Ia bukan lagi tonton bukti penganiayaan sederhana. Ia saksikan penegakan kekerasan atas penyakit keluarga. Harga brutal muka publik seorang pria. Topeng bukan hanya melorot. Topeng itu dicabik dan dibakar agar seluruh dunia lihat. Klip selesai dengan bunyi isak ibu. Kesunyianku yang syok. Saat layar hitam. Ruang sidang tetap sunyi total. Kesunyian kini tebal dengan pemahaman mengerikan bersama. Hakim pandang monitor kosong lama sebelum pelan alihkan pandangan dari layar ke pria di meja terdakwa.
dan di matanya aku lihat vonis sudah dicapai. Hakim lepas kacamatanya dan letakkan di meja. Kesunyian di ruang sidang begitu mutlak seolah punya bobot fisik. Ia pandang Hendro. Dan untuk pertama kali netralitas yudisialnya lenyap. Memperlihatkan penghinaan dingin tak tersembunyi. Saat ia bicara, suaranya pelan, tapi menusuk ruangan seperti pecahan kaca. Pak Hendro, hakim mulai. Pengadilan ini sudah dengar kesaksian soal perselisihan keluarga. Sudah dengar teori tersandung jatuh. Dan sudah dengar Anda sendiri. Dengan kata-kata Anda. Mengaku memukul anak tiri di ruangan penuh tetangga. Tapi apa yang pengadilan lihat, ia ketuk jari di monitor gelap. Bukan perselisihan. Itu tindakan intimidasi brutal pengecut. Apa yang pengadilan dengar, ia lanjut. Suara semakin rendah. Adalah suara perempuan memohon anaknya menahan kekerasan demi harga diri seorang pria. Itu salah satu hal paling mengerikan yang pernah saya saksikan di ruangan ini. Ia angkat palu. Tapi belum pakai. Karena itu, pengadilan ini putuskan sebagai berikut efektif segera. Pertama, perintah perlindungan sementara diubah jadi perintah perlindungan permanen untuk jangka maksimal diizinkan hukum negara. Anda dilarang mendekat 1000 meter dari pemohon laras hidayat. Anda secara permanen dan tak bisa dicabut dikecualikan dari rumah di Jalan Aspen 412. Kalau langgar perintah ini, Anda akan ditangkap. Pengacara Hendro Peterson. Letakkan tangan di lengannya. Tapi Hendro tak sadar. Ia pandang hakim. Wajah topeng syok tak berdarah. Kedua, hakim lanjut. Pengadilan ini putuskan mendukung pemohon di semua pasal gugatan perdata, penganiayaan, penganiayaan fisik, dan sengaja menimbulkan tekanan emosional. Kami beri pemohon seluruh ganti rugi yang diminta untuk biaya medis, biaya hukum tercatat, dan ganti rugi hukuman untuk tekanan emosional berat yang Anda timpakan lewat tindakan dan kampanye ancaman serta intimidasi berikutnya. Suara tersedak tajam lolos dari bibir Hendro. Jumlah yang Rafael minta cukup menghancurkannya finansial bertahun-tahun. Dan ketiga, hakim bilang. Suaranya kini seperti granit. Pengadilan ini sudah tinjau wasiat terakhir Darmawan R. Hidayat dan kesaksian saksi notaris. Bapak Lukman Bramantio. Pengadilan putuskan bahwa wasiat Pak Hidayat adalah dokumen jelas dan mengikat secara hukum. Klausul pengecualian soal pasangan masa depan tak ambigu dan besi. Pak Hendro, Anda tak punya klaim hukum. Masa lalu, sekarang, atau masa depan. Atas aset apapun berasal dari estate Darmawan Hidayat. Ia pandang ke bawah ke surat kuasa di mejanya. Dan dorong dengan jari seolah barang kotor. Surat kuasa berikutnya yang diperoleh tanpa konseling tepat atau evaluasi kompetensi dan jelas dimaksudkan memutarbalikkan wasiat ini dinyatakan batal demi hukum karena kekurangan prosedur dan bukti pengaruh tak wajar yang overwhelming. Itu kertas tak bernilai. Akhirnya ia angkat palu. Sidang ini ditutup. Dentum kayu menggema seperti tembakan. Kami semua berdiri saat hakim keluar. Rafael remas lengan kuat. Aku rasakan vertigo. Dunia bergeser di porosnya. Sudah selesai. Aku menang. Kami keluar ke koridor steril. Hendro tersandung di belakang. Wajah kendur. Mata kosong.
Pengacaranya bergumam panik di telinganya. Tapi Hendro tak dengar. Ia kelihatan hancur total. Pria yang baru saja lihat seluruh dunianya terbakar di monitor ruang sidang. Dan lalu, seolah sesuai isyarat, sosok berseragam maju, menghalangi jalannya. Itu Pak Jaka. Ia pegang clipboard dan berkas dokumen hukum baru. Hendro Santoso, Pak Jaka tanya. Suara sopan tapi tegas. Hendro hanya pandang dia. Tak paham. Saya punya perintah pengadilan di sini, kata Pak Jaka. Serahkan kertas. Perintah eksekusi dan penyitaan properti pribadi untuk memenuhi putusan perdata terhadap Anda. Kami akan ambil alih alat dan peralatan terdaftar atas nama bisnis Santoso Kontraktor efektif segera untuk dilelang guna bayar ganti rugi yang diberikan kepada Bu Hidayat. Itu pukulan terakhir yang menghancurkan kelumpuhannya. Bukan hanya rumah, reputasi, uang, tapi alat-alatnya, simbol nyata identitasnya, pekerjaan sungguhan dengan tangan sendiri. Semua diambil darinya. Ia pandang kertas, lalu ke aku. Syok di matanya berubah jadi sumur hitam tak berdasar kebencian. Kamu, ia mendesis. Kata robek-robek. Kamu yang lakukan ini. Kamu ambil segalanya dariku. Ia maju selangkah. Tapi Pak Jaka secara insting geser berat badan, peringatan diam. Hendro abaikan. Matanya terkunci padaku. Wajahnya berkerut jadi topeng amarah menyedihkan tak berdaya. Kamu menghancurkan aku, ia teriak. Suara pecah. Menggema di koridor pengadilan kosong. Kamu menghancurkan hidupku. Aku tak jawab. Aku hanya pandang dia. Lalu aku lihat dia, Ibu, berdiri di tiang dekat lift. Ia pasti menyelinap masuk dengar vonis. Wajahnya puing. Air mata mengalir di pipi saat ia tonton suaminya. Pria yang sudah ia lindungi sekuat tenaga. Benar-benar hancur. Matanya bertemu mataku. Dan di dalamnya aku lihat permohonan lama putus asa sama. Perbaiki ini. Hentikan. Susun dia kembali. Aku pelan alihkan kepala dari bentuk Hendro yang menjerit kalah. Dan pandang langsung Ibu. Aku rasakan ketenangan mendalam final mengendap. Perang sudah selesai. Tak ada yang buat dia kehilangan muka. Bu, kataku. Suara pelan. Jernih. Mantap. Dia yang lakukan pada dirinya sendiri.